adalah suatu wadah atau lembaga yang membentuk beberapa karakter yang sangat mengakar di Nusantara, terlebih-lebih di kalangan orang Jawa. Dan saya sendiri ternyata dari background pesantren yang menimba ilmu dengan belajar kitab kuning, seperti halnya pesantren ada nahwu shorof dan sebagainya. Dan tidak sampai di situ, kami sendiri belajar menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Kota Jepara. Sebab itu sampai ujungnya kami juga belajar di Institut Subhanullah Magelang. Pada awal di Subhanullah ada tokoh dosen yang sangat familiar sekali di instansi Subhanullah yang dimana beliau menjabat sebagai dosen sesepuh, dan sampai semester segi 4 ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan lebih dekat dengan dosen tersebut, sehingga setiap kegiatan dosen tersebut memanggil saya. Dari awal sering cerita, beliau sering menyangkutkan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Purworejo yang letaknya di Desa Bugel, Kecamatan Bagelen. Beliau sering menyangkutkan pesantren tersebut, kegiatan belajar mengajar sangat monoton ya. Dan beliau menawarkan kepada saya untuk bergabung karena cita-cita dari pendiri pondok tersebut berniat ingin kegiatan belajar mengajar selain kitab kuning atau kajian-kajian lain, namun dari beliau ingin menciptakan pondok pesantren menjadi pondok pesantren Tahfidzul Quran. Dan waktu itu cocok sekali kami ngobrol ngalor ngidul ya dengan beliau, sehingga beliau itu menguasai hakikat saya ya. Jadi beliau ini merayu, namun tidak terasa beliau itu merayu saya, sehingga saya itu enak juga ya, ini ada seorang tokoh di Desa Bugel Magelen Purworejo. Beliau sangat dalam hal dakwah sangat mendukung sekali. Dan saat itu juga saya berpikir, oh ya, saya itu dikasih Allah SWT titipan hafalan Quran, yang dimana hafalan Quran ini di akhir-akhir ini sangat ya diminati dan sangat dicari, karena dengan berhafal Al-Quran akan mengetahui satu surat, dua surat, hingga nanti saat ujinya di semua surat dalam Al-Quran. Setelah kami sering bertemu ya, hingga kami mau berangkat KKN ya, beliau ini bercakap di saluran telepon dengan seseorang yang dimana saya sendiri belum kenal itu siapa, itu yang nelfon kok seakrab itu dengan dosen saya gitu kan. Ya, tanpa diduga ternyata di dalam telepon itu ingin berbicara kepada saya. Dan saya juga bercakap dengan seseorang di telepon itu dan mengenalkan beliau itu adalah Insinyur Iriawan Widadi, Master of Management dan Management Master. Dan alhamdulillah kami bercakap di saluran telepon itu
sangat khas ya dalam dunia dakwah pesantrenan, terlebih dalam tahfidzul Quran. Dan beliau ingin apa yang beliau bangun ini benar-benar menjadi pesantren tahfidzul Quran, mencetak generasi-generasi Qurani yang memperjuangkan Al-Quran. Dan seketika saya itu tergugah dengan perkataan beliau, sehingga di lain kesempatan dosen saya juga mengaitkan ya tentang beliau, background beliau yang sering nelfon di dosen kami itu. Hingga 3 bulan 4 bulan saya diajak oleh dosen saya untuk menengok pesantren di desa Bugel, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Purworejo. Dan waktu awal ya, Masya Allah bangunannya bagus ya, dan kegiatan kajian orang tua juga alhamdulillah di situ ramai juga. Namun dari kegiatan tahfidzul Qur'annya ini yang belum jalan. Jadi saya ketika melihat kondisi dan situasi, saya berpikir, apakah ini ya jalan saya untuk istilahnya menanam ya jiwa-jiwa Qur'ani di desa tersebut. Dan alhamdulillah juga saya di tempat itu bertemu dengan seseorang yang sering beberapa kali ngobrol di saluran telepon ya. Jadi ternyata beliau adalah orang yang sangat bijak, orang yang sangat indah diajak komunikasi. Rasanya dalam hati saya itu cocok gitu ya. Kalau mungkin inilah sosok yang membersamai saya atau saya membersamai beliau untuk mendakwahkan Al-Quran seperti itu. Karena dalam dunia dakwah yang tidak hanya ya ilmu yang bisa berjalan, tapi ilmu akan berjalan bisa mengangkat ke masyarakat juga harus ada bantuannya, entah itu materi ataupun pemikiran juga. Sehingga saya hampir lulus ya S1, saya mencoba berkomunikasi dengan keluarga, dan alhamdulillah keluarga saya mendukung. Lalu di situ saya tidak menginginkan pada seorang guru saya berkomunikasi, saya sowan ke guru-guru, saya minta pertimbangan dari beliau-beliau, dan alhamdulillah dari beliau-beliau memberi doa restu saya untuk ikut berdakwah. Dan waktu itu saya juga baru menikah ya, jadi saya pun awalnya semangat gitu ya, namun karena nanti saya di sana itu kan dengan seorang istri, dan istri pun ya saya ajak komunikasi apakah siap bareng-bareng mendakwahkan Al-Quran di Kabupaten Purworejo. Yaitu butuh waktu juga dan butuh izin dari mertua pastinya ya. Dan alhamdulillah juga izin Allah ya, rahmat Allah, fadl Allah, beliau dari keluarga istri saya semuanya mendukung. Dan saya niatkan bismillahirrahmanirrahim ya, karena Allah siap untuk menjadi bagian dari hamba-Nya Allah yang mendakwahkan, memurnikan Al-Quran. Ya, alhamdulillah beberapa bulan kami di sini, kami mengenalkan program Al-Quran, apa itu tahfidzul Quran dan apa manfaatnya menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah dari masyarakat sekitar ya yang
pertamanya dengar hafalan Quran dengan penjelasan saya di masyarakat, ya pelan-pelan masyarakat tahu, sehingga ada beberapa majelis ya yang di situ kita diundang atau kita sendiri yang menyambangi ya untuk melantunkan Al-Quran secara berhafal atau bil ghaib yang familiar kita dengar seperti itu. Dan kedepannya tetap dengan satu program menonjolkan tahfidzul Quran, namun tidak meninggalkan kajian-kajian kitab kuning, sehingga dengan dorongan kitab-kitab kuning akan lebih bisa memahami arti dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Dan alhamdulillah dari dukungan beliau Nomo SH MH dan beliau Bapak Insinyur Ilham Widadi Master of Management dan Manajemen Teknik, yang sangat mendukung dan dia sangat support sekali. Semoga dengan kedatangan kami dalam membantu menjalankan kegiatan di pondok ini, Allah memberi kemudahan membimbing dan mewujudkan cita-cita dari beliau dalam membuat pesantren. Dan semoga dalam pesantren ini yang dimana di zaman berganti dengan keadaan tahun berganti tahun, pasti ada ujian, ada rintangan, yang dimana niat baik tidak lepas dari ujian Allah. Semampu apa, sebatas apa, namun saya yakin, saya juga yakin, ketika ada niat baik, niat karena Allah, pasti Allah akan menolong. Semoga dengan adanya pesantren tahfidzul Quran Darus Syakiri Syarifona Baidawi di Desa Mugel Magelen, Kabupaten Purworejo, bisa dikenal di masyarakat umum dan berbarokah dan barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Susrini. Saya selaku wali santri dari kedua anak saya. Yang pertama bernama Ega Apriliana dari kelas Gusto, dan yang kedua anak saya Arisa Oktaviana dari kelas Sifir. Alhamdulillah anak saya berada di Pondok Darus Syakirin, dan hari ini adalah hari pertama kegiatan mabit. Alhamdulillah anak saya sangat senang dan antusias untuk mengikuti kegiatan ini, karena mereka juga baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Dan alhamdulillah reaksi mereka itu dari rumah sudah mempersiapkan apa saja yang mau dibawa dan kegiatannya apa saja. Dari kemarin sudah istilahnya bercerita ke saya, Bu, besok kegiatannya seperti ini. Mereka sangat senang sekali. Dan dari saya pribadi, saya juga sangat mendukung kegiatan ini. Mungkin untuk anak-anak itu bisa melatih disiplin, kemudian istilahnya mandiri. Selain itu juga anak itu lebih rajin dan lebih giat dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya di Pondok Pesantren Darus Syakirin. Kemudian dari saya pribadi berharap untuk kedepannya di Pondok Darus Syakirin ini menjadi lebih baik lagi, lebih banyak muridnya lagi, dan semua kegiatan yang di sini sangat bermanfaat kalau menurut saya pribadi, karena anak-anak juga menjadi lebih tahu yang sebelumnya, hal-hal yang belum mereka tahu, seperti yang kemarin sudah diajarkan sebelumnya, misalnya tentang bahasa-bahasa Arab, kemudian tentang
apa itu tentang yang head itu yang anak perempuan. Nah itu yang sebelumnya anak saya belum tahu, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit tahu dan memang mencari tahu. Mungkin itu saja pesan dan kesan dari saya selaku wali santri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Munawaroh, wali santri dari Hilma Farzana Regatasono dari kelas Ibtidah. Untuk acara Mabit ini, saya selaku orang tua merasa senang dengan acara Mabit ini karena akan menambah pengalaman anak saya, terutama bagi anak saya. Yang keduanya, merasa senang dengan kegiatan ini karena dari kegiatan-kegiatan yang ada sangat menambah ilmu untuk anak-anak, dan dari anak saya pribadi dengan adanya Mabit ini merasa senang sekali. Terima kasih sekali atas acaranya dari acara Mabit ini dari Pondok Pesantren Syekhona Baitul. Saya Isa Putri Wardhanisi, saya wali santri dari Ananda Natania Nafis Adara Putri. Saya bersyukur dan berterima kasih sudah ikut terlibat dalam semoga pondok pesantren ini mendapatkan keberkahan, ilmunya bermanfaat, semoga lebih maju lagi. Terima kasih sudah membuat anak-anak kami anak yang berilmu, anak yang mempunyai sopan santun yang baik, dan semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang baru kami jalani, pengenalan ya kepada santri-santri di Desa Bugel khususnya dan umumnya di sekitar Desa Bugel. Kami mengadakan Mabit Lailatul Binaul Iman wa Taqwa. Kami mengenalkan kepada mereka kehidupan di pesantren dan mengenalkan ke mereka tentang arti keimanan, arti ketakwaan kepada Allah. Dan alhamdulillah dari wali santri sangat mendukung kegiatan ini, dan kami sudah dari mereka sendiri sudah ikut berkontribusi dalam mensukseskan acara yang kami adakan. Kami mengundang warga juga khususnya, dan kami wali santri syukur atas segala kegiatan yang diadakan di pondok ini. Tentunya banyak kegiatan yang dilakukan dan itu mendukung santri-santri kami. Untuk kegiatan hari ini kami juga mengadakan kegiatan bersama-sama dengan yang lainnya, kegiatan menyediakan makanan untuk santri di kegiatan hari ini. Bagi kami kegiatan ini diadakan secara bersama-sama, gotong royong, tentunya mempererat silaturahmi, tentunya juga membuat keberkahan bagi kita semua. Masya Allah sekali. Pertama anak-anak sekelas PAUD itu tidur di pesantren dengan kegiatan pesantrenannya dari habis maghrib mengaji Al-Quran berjamaah, terus muhasabah, dilanjutkan di sepertiga malam mereka tahajud, ya, sholat sunat hajat dan witir, kembali lagi sholat subuh berjamaah. Antusias anak sekelas PAUD, Masya Allah. Kami baru menggelar acara itu 1 hari, sehingga ketika kami penutupan dari mereka anak-anak santri ini ingin acara ini dibuat sebulan sekali atau apa. Nama saya Hanif Rehan Prabdipta dari kelas Musto Putra. Saya sangat senang tentang Mabit ini. Semoga besok ada acara Mabit lagi. Badutnya sangat lucu dan menarik.
Nama saya Nuril Ainin Rozak, kelas Wusto Putri. Kegiatan mabit di sini sih seru, apalagi pas ada padutnya. Seru banget, bisa ketemu sama teman-teman juga, bisa menambah ilmu dan juga bisa mencari pengalaman baru. Pokoknya seru deh. Namun kegiatan mabit ini tidak lain mengenalkan anak-anak santri yang di desa ini juga sendiri, umumnya di sekitar Dentel, karena desa yang ditempati atau yang ditempati pondok pesantren itu dengan dunia pesantren itu masih ada, maksudnya gini, belum mengenal kegiatan pesantren yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Maka di situ kami membuat acara mabit, dan asik juga dari mereka tanggapan ibu-ibu wali santri, bapak wali santri dalam adanya acara ini. Dan kemarin juga kami di lapangan ya bersama wali santri, mereka sangat mengapresiasi acara-acara di pesantren, kajian-kajian di pesantren, yang mana anak-anak mereka setiap jam 2 ya, jam 2 siang kami sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah dari mereka antusias berangkat. Malah ada yang, Pak, saya nggak mau main, saya jam 2 harus dibangunin, saya harus berangkat ke pesantren untuk mengaji. Itu dari anak-anak yang Masya Allah itu menjadi penyemangat tersendiri buat saya dan istri dalam berjuang bersama-sama dengan Bapak Iriawan Widadi serta keluarga besarnya. Ini menjadi salah satu keunikan kita sendiri. Saya menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Tahfidzul Quran dari Syekh Syaifana Baimbawi. Dan kegiatan ini tidak cuma berhenti di sini, kami sendiri akan mengadakan beberapa kegiatan yang dimana mau anak-anak semua santri ini tidak cuma mereka tahu tentang keagamaan, namun kami akan mensosialkan mereka, mengenalkan mereka tentang pentingnya menjaga alam, karena alam adalah suatu lantaran penghidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena saya ini juga sebelum bertempat tinggal di pondok pesantren, saya menjadi salah satu penggerak dalam bidang pemuda lintas agama, dan di situ saya kenal dengan teman-teman lintas agama yang dengan alam ini sangat menjaga sekali. Jadi saya ingin pelajaran yang berinteraksi dengan teman-teman di sana itu saya ingin mengaplikasikan di sini. Jadi anak-anak ini di sini tidak cuma pintar ngaji, pintar berhafal, tapi juga pintar menjaga alam, melindungi alam untuk kehidupan yang akan datang, seperti itu. Mungkin itu dari kegiatan pesantren Tahfidzul Quran dari Syekh Syaifana Baimbawi. Saat fajar mulai menyapa, kami bangkit dengan doa. Langkah kecil penuh harap, menjemput ilmu yang berkah. Di setiap huruf yang kami baca, ada cahaya yang Engkau jaga. Walau kami belum sempurna, kami yakin Engkau